Kalau kalian klik di video ini, aku berasumsi kalian itu sedang pacaran dengan seseorang yang bukan dari Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, untuk mengurusi pernikahan dengan warga negara asing di Indonesia itu nggak mudah. Dan apalagi kalau kalian nggak stay di Indonesia kayak aku, itu membutuhkan waktu yang lama, ya setidaknya lebih dari sebulan ya. Jadi di case aku itu nggak memungkinkan untuk pekerjaan aku, makanya aku mencari negara lain yang memfasilitasi pernikahan beda negara lebih mudah dibandingkan Indonesia. Dan dari hasil pencarian aku, katanya Hong Kong dan juga Copenhagen yang ada di Denmark itu dua negara yang sering dijadikan tempat pelarian untuk orang-orang yang menikah dengan kewarganegaraan yang berbeda gitu. Cuman karena Denmark jauh, Hong Kong nggak begitu jauh, dan aku tinggal di Jepang sekarang ini, jadi kami memutuskan untuk coba apply ke Hong Kong. Oke. Untuk menikah di Hong Kong, syaratnya itu gampang banget. Kalian hanya perlu mengisi form. Ini adalah formnya. Terdiri dari 4 lembar kalau nggak salah ya. Kalau misalkan kalian itu belum pernah menikah, kalian bukan duda atau janda, form yang perlu kalian isi itu nggak banyak, cuma 4. Tapi untuk orang-orang yang punya riwayat menikah atau tinggal bersama dan punya anak yang dihasilkan dari hubungan itu, ada form tambahan yang harus kalian isi. Jadi kalian bisa pergi ke websitenya pemerintah Hong Kong untuk cek apa aja sih yang dibutuhkan untuk menikah di Hong Kong. Kerennya Hong Kong itu mereka memfasilitasi pernikahan dua orang dengan kewarganegaraan yang berbeda. Kalian gak harus tinggal di Hong Kong. Yang penting kalian adalah orang yang mau terbang ke Hong Kong untuk menikah. Oke. Sebenarnya ada 2 cara ya untuk apply untuk bisa nikah di Hong Kong. Yang pertama adalah apply dari luar negeri, dan yang kedua adalah apply langsung dari Hong Kong. Jadi persyaratannya itu gampang banget. Cuman fotokopi paspor dan juga bank statement. Nah, permasalahan kami waktu itu adalah bank statement. Aku dan Matt coba cari bank yang ada di Jepang, aku di Jepang, dan Matthew di Amerika coba cari bank yang bisa membuatkan bank statement 305 Hong Kong dollar ini, gak ketemu. Walaupun kan di website mereka ada kan ditulis nama-nama bank yang kerjasama dengan bank-bank yang ada di Hong Kong gitu. Aku udah coba tanyain, aku datengin bank-bank yang mereka listkan di situ. Terus ternyata jawaban mereka, bank statement itu bukan bank statement ya, bank draft. Aku nggak tahu bedanya di mana, tapi bank draft ini katanya udah lama nggak berlaku lagi dan udah nggak dibikin lagi gitu sama bank-bank sekarang ini gitu. Nah karena di Jepang nggak bisa, si Matthew udah coba menghubungi berbagai bank yang ada di Amerika. Katanya itu udah jadul, udah nggak dibuat lagi sekarang. Aku hubungi BNI, Mandiri, BCA di Indonesia, nggak ada lagi yang meng-issue bank draft itu gitu. Jadi ini Hong Kong itu sebenarnya menyediakan cara menikah yang sangat gampang kalau kalian isi form ini, fotokopi paspor kalian, sama bank draft. Itu doang persyaratannya. Tapi kalau misalkan kalian bercerai atau yang tadi yang aku bilang, ada tambahannya gitu. Cuman, aduh, ini tuh sebenarnya gampang banget dibandingkan Indonesia ya kan. Tapi gak bisa bikin bank draft. Akhirnya aku coba cari kayak jasa marriage registrar yang ada di Hong Kong yang sekiranya bisa ngelakuin application ini atas nama kami gitu. Dapet, orangnya baik, mereka organisasi yang menurut aku legit sih. Nanti aku taruh mereka di sini. Kalau misalkan kalian tipe yang nggak mau repot-repot,
dan juga nggak nemu cara untuk bikin bank draftnya ini, kalian bisa hubungi mereka. Menurut aku mereka legit. Aku bakalan taruh Instagram mereka, WhatsApp mereka karena aku pernah chattingan, sama YouTube mereka ya. Silakan kalian konsultasi sendiri. Menurut aku mereka legit. Dan kalau kalian nonton video orang-orang yang apply pernikahan beda negara di Hong Kong ini dari luar Hong Kong, masalahnya sama. Bikin bank draft itu susahnya minta ampun, karena kayak udah jadul, jadi kayak udah nggak begitu familiar gitu petugas banknya sama bank draft, dan itu harus dibuat untuk pemerintah Hong Kong gitu sebesar 305 Hong Kong dolar. Kalau kalian bikinnya dalam mata uang asing, ada biaya untuk konversi ke mata uang Hong Kong. Nah, akhirnya karena Hong Kong dan Jepang itu nggak jauh, jadi aku memutuskan untuk tadi kan aku udah konsultasi sama si marriage registrar, udah deal tuh, tapi suamiku agak takut untuk kayak ngasih detail informasi kita ke orang lain gitu. Jadi ya udahlah, solusinya adalah karena aku ada di Jepang, udah dekat, jadi aku terbang ke Hong Kong untuk datang langsung ke sana urus. Kalau datang langsung ke sana, kalian itu isi dulu lembar ini. Nanti aku jelasin detail tentang lembar ini ya. Lalu kalian juga udah punya fotokopi paspor dari kedua belah pihak. Dan kalau misalkan pasangan kalian itu bercerai, harus ada surat cerai yang resmi dari negara dan harus diapostil. Nanti cari tahu aja caranya apostil di Indonesia atau di tempat yang lain gimana caranya ya. Lalu ini semua kalian bawa. Kalau kalian bisa, kayak case aku, kalau kalian bisa datang ke Hong Kong secara langsung, kalian datang ke sana bayar pakai cash. Jadi nggak perlu bank draft kalau kalian datang ke sana ya. Dan kalau misalkan kita apply dari luar Hong Kong, itu kita harus nunggu at least 1 bulan sampai mereka informasiin ke kita bahwa tanggal nikah, kan kita boleh milih 2 tanggal ya, tanggal nikah yang kita ajuin ini mereka oke gitu, artinya ada slot kosong. Minimal harus nunggu 1 bulan. Karena kenapa 1 bulan? Karena bank draft yang tadi untuk bisa mereka cairin ke dalam mata uang Hong Kong itu kata mereka paling tidak 1 bulan. Admin tempat pengurusan ini di Hong Kong itu responsibel banget. Jadi kalau kalian ngechat, kalian email mereka, itu mereka pasti balas sehari 2 hari kemudian. Mereka lumayan proaktif ya. Jadi itu tadi tentang bank draft. Oh iya, jadi kalau misalkan kalian datang langsung ke Hong Kongnya, kayak misalkan nih aku nih kemarin rencana nikahnya itu tanggal 25 Agustus. Terus kita kan disuruh milih 2 tanggal kan sebagai opsi gitu. Kalau misalkan yang satunya nggak ada slot kosong, ada satunya lagi gitu maksudnya. Di situ aku bikin tanggal 25 Agustus. Nah, kalau misalkan aku apply-nya dari luar Hong Kong, ini kan prosesnya kan sebulan sebelum aku dengar dari mereka apakah ada slot apa enggak di tanggal 25 Agustus itu. Tapi karena kemarin aku datang langsung ke Hong Kong, aku bisa langsung booking tanggal di hari itu. Karena kan langsung datang ke sana, jadi langsung tahu gitu. Udah pasti bisa di hari segitu, tanggal segitu, udah deal. Jadi kita bisa atur planning selanjutnya untuk booking tiket untuk terbang ke Hong Kong gitu. Jadi ya ada plus minusnya ya. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai jasa marriage register yang tadi aku bilang, nanti mereka akan bimbing kalian untuk ngisi form ini. Kemudian kalian juga akan disuruh kirim ini
bersama dengan fotokopi paspor kalian. Ditambah lagi kalau kalian pernah menikah atau bercerai, harus ada surat keterangan sertifikat cerainya itu, ditambah dengan apostil. Dan itu dikirim ke mereka. Lalu mereka yang akan sama bank draft. Kalian bisa kok minta tolong mereka ngerjain bank draftnya. Kalian kirim aja duitnya. Nah, nanti mereka yang pergi ke Queensway Government Office di lantai 3. Mereka yang apply, nanti kalian tinggal denger aja gitu. Jadi lebih gampang. Cuman aku memutuskan untuk bikin semuanya sendiri. Jadi lebih terpercaya aja sih menurut aku ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara mengisi form ini. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus buka websitenya si Hong Kong Marriage Registrar ini, Hong Kong Marriage Registry Office ini, karena di situ mereka tulis lengkap persyaratannya, caranya, dan semuanya gitu. Dan mereka juga tulis cara pengisian untuk lembar yang pertama, yaitu Notice of Intended Marriage. Jadi prinsipnya adalah kalau kalian mau menikah di Hong Kong, misalkan nih kalian apply-nya besok, nih masukin dokumen ini nih, misalkan besok. Nah, ini Notice of Intended Marriage ini akan valid selama 90 hari sejak tanggal kalian masukin data kalian ke mereka. Kalian datang langsung ke mereka itu. Terhitung sejak saat itu 90 hari ke depan. Jadi kalian harus menikah di dalam tenggang waktu ini. Nah, kalau misalkan udah lewat dari masa 90 hari ini, kalian hanya disuruh ngisi ulang lembar yang ini, karena lembar yang ini tuh expire dalam 90 hari gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalian rencanakan pernikahan kalian di dalam periode 90 hari itu. Di sini pengisiannya basic banget sih. Nama calon mempelai, kedua mempelai ya, pekerjaan, kemudian alamat, kemudian salah satu dari kalian akan tanda tangan di bawahnya. Selanjutnya, nah di lembar di belakangnya itu lanjutannya lagi, lebih detail lagi. Jadi di sini kalian ditanya cara kalian masukin berkas ini, apakah dari luar Hong Kong, which is kalian kirim paket yang tadi aku bilang, atau dari dalam Hong Kong. Nah, kalau misalkan kalian pengen apply dari dalam Hong Kong, itu kalian harus bikin janji temu di aplikasi yang tadi. Nanti aku taruh aplikasinya di sini ya. Hong Kong Marriage Registry. Kalian harus bikin janji temu, dan pada saat tanggal dan harinya itu kalian datang bawa persyaratan yang mereka bilang. Kemudian kalian akan bayar 305 Hong Kong dolar. 305 Hong Kong dolar itu 600 ribuan lah. Nah, kalau misalkan kalian apply-nya dari luar Hong Kong, kalian nggak perlu bikin janji temu di aplikasi di websitenya. Kalian hanya perlu isi ini, fotokopi paspor kedua belah pihak, dan juga bank draft 305 Hong Kong dolar tadi, masukin ke dalam letter pack, kalian kirim ke alamat kantornya mereka. Nah, di sini juga ada pertanyaan, kalian tuh mau menikahnya di mana? Apakah di kantor marriage registry, atau di tempat ibadah, atau by civil celebrant? Nah, aku milihnya di marriage registry. Tapi kalau kalian apply-nya lewat si civil celebrant yang tadi aku bilang, itu kalian boleh
nikah di kantor mereka. Kantor mereka itu nggak terlalu jauh dari Queensway Government Office, masih di daerah Admiralty ya. Nah, cara pengisiannya basic banget ya, karena kalau misalkan kalian nggak punya nama Chinese, kalian tulis aja not applicable, terus tulis isi semua data diri kalian sesuai dengan yang diminta di sini, orang tua dan lain-lain. Pokoknya isi aja sesuai apa yang diminta. Lalu setelah kalian udah isi, ini udah lengkap semuanya. Kalau misalkan salah satu dari kalian itu pernah bercerai, sertakan dokumen cerainya dan harus diapostil. Lalu buat pasangan kalian yang pernah bercerai ini, ada lembaran yang lain, nanti kalian cek aja yang menyatakan tentang apa ya, kayak pernyataan dia tentang perceraiannya, kapan, berapa lama, dan lain-lain. Dan itu juga harus diapostil. Jadi yang harus diapostil itu ada 2 kalau kalian itu bercerai. Tapi kalau kalian tidak bercerai, sama-sama kalian ini pernikahan pertama, gak usah pusing mikirin yang bagian yang tadi. Kalian cuman perlu kelarin ini, masukin fotokopi paspor dan juga bank draft. Oke. Nah, setelah kalian udah ini aku jelasin kalau misalkan kalian itu apply-nya dari dalam Hong Kong ya. Pada hari H janji temu kalian itu, kalian harus print halaman janji temu yang ada di aplikasi, yang ada di websitenya mereka itu, yang ada barcode-nya itu kalian harus print. Lalu kalian bawa persyaratan ini ke kantornya mereka, ada di lantai 3 di Queensway Government Office itu ya. Nanti kalian pas masuk tempat untuk apply dokumen pernikahan itu, dia di loket nomor, kalau aku nggak salah ingat, 18-20. Nah nanti kalau misalkan kalian datangnya bareng-bareng, berarti kalian kayak diambil sumpahnya bareng-bareng gitu. Kalau misalkan semua data ini adalah benar, bla bla bla, nanti mereka suruh kalian berdiri, tangannya diginiin sambil nyebutin apa yang ada di depan di tulisannya itu. Lalu setelah itu kalian akan dapat kertas yang lain yang menyatakan tanggal dan jam wedding kalian. Dan kalian harus tanggal dan jam wedding kalian ya. Nah, setelah itu kalian pulang kan. Lalu pada saat kalian datang lagi untuk acara nikahan kalian itu, kalian harus datang 2 hari minimal ya, 2 hari sebelum hari H pernikahan kalian, 2 hari kerja. Jadi kalau kalian nikahnya hari Rabu, kalian udah harus sampai di Hong Kong hari Senin. Setelah kalian sampai di Hong Kong hari Senin, kalian pergi melapor ke mereka bahwa kalian udah datang. Nanti mereka suruh kalian cek lagi semua data diri dan lain-lain untuk memastikan gak ada yang salah. Lalu di situ mereka bakalan kasih tahu bahwa kalian harus siapin duit 715 Hong Kong dollar untuk seremoni nikahan kalian. Nah, itu kan tadi aku contohin kalau kalian nikahnya hari Rabu, kalian datangnya hari Senin kan? Hari Senin kalian datang melapor, terus dapat tanggal dan jam pernikahan kalian, terus hari Selasanya itu waktu luang, kalian bisa jalan-jalan. Hari Rabunya itu adalah acara nikahnya kalian itu. Kalian harus datang membawa 2 witness, 2 saksi. Terserah mau orang Hong Kong mau bukan orang Hong Kong, terserah.
Tapi kalau bukan orang Hong Kong harus bawa paspor mereka. Tapi kalau orang Hong Kong bisa bawa Hong Kong ID card. Jadi pada saat hari hanya itu kalian datang 15 menit sebelum acara, lalu di situ kalian akan dicek lagi kelengkapan data kalian, paspor dan lain-lain, dan juga paspor daripada saksi kalian. Lalu kalian akan membayar 715 Hong Kong dollar tadi. Nah, setelah itu baru acara seremoni civil weddingnya itu sekitar 7 menitan sih, kalau aku nggak salah ingat ya. Habis itu kalian tanda tangan, dan setelah itu kalian akan mendapatkan marriage certificate. Marriage certificate. Harus hati-hati karena setelah kalian terima ini, kesalahan apapun, penulisan dan lain-lain, udah nggak bisa dibenerin. Jadi pada saat mereka suruh kalian cek semua detail data diri, harus kalian benar-benar pastikannya, jangan sampai salah. Nah, kalian itu akan dikasih 1 lembar marriage certificate. Dan setelah kalian pegang ini sebagai orang Indonesia, nggak akan sah di Indonesia kalau nggak kalian laporkan pernikahan kalian itu. Jadi setelah selesai dari marriage registry-nya itu, kalian pergi langsung ke konsulat Indonesia yang ada di Hong Kong. Naik ke lantai 4 dan bilang ke mereka mau mendaftarkan pernikahan. Persyaratannya adalah, sabar, aku harus nyontek kalau persyaratannya ya. Cari gambarnya agak ribet, nanti aku taruh di layar ya. Jadi setelah kalian misal oke, tadi kan hari Rabu kan kalian nikah. Setelah selesai, kalian langsung pergi ke konsulat Indonesia yang ada di Hong Kong, daftarkan pernikahan kalian. Dan setelah aku waktu itu ngedaftarinnya hari Senin dan hari Rabu udah selesai. Jadi ya 3 hari kerja lah ya. Dan itu prosesnya benar-benar smooth banget. Aku suka banget orang-orang yang kerja di konsulat Indonesia yang ada di Hong Kong itu. Ibu-ibu baik banget, ada bapak-bapak juga baik banget. Jadi kalian akan mendapatkan kartu ini, kertas ini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, surat bukti pencatatan perkawinan di luar negeri. Nah, persyaratan untuk bisa daftarin ini nanti aku taruh di layar kalian. Dan udah selesai. Karena suamiku orang Amerika, kedutaan Amerika nggak mewajibkan pernikahan luar negeri orang Amerika harus dicatatkan. Jadi itu nggak perlu dicatatkan, udah sah katanya. Jadi kami langsung cabut di hari Rabunya itu. Kami langsung booking flight, malam itu langsung terbang. Jadi segampang itu guys, segampang itu. Sakit kepalanya adalah di bank draftnya tadi. Tapi kalau misalkan kalian itu tinggalnya jauh dari Hong Kong, atau kalian lagi nggak ada di sekitaran Asia sini, tapi tetap pengen melakukan pernikahan di Hong Kong, caranya adalah kalian bisa pakai jasa marriage registrar yang tadi aku sebutin. Menurut aku, ini opini aku ya, menurut aku mereka legit. Dan apalagi ya yang kira-kira aku lupa sebutin. Kayaknya nggak ada. Sudah semua informasinya. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan di komen di bawah, nanti aku bantu jawab. Terima kasih, semoga berhasil ya pengurusan pernikahan luar negeri kalian.